Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yasili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa yahil lana min amrina rasada amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena di masa pandemi ini tentunya kita butuh usaha khusus untuk menjaga kesehatan, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, di mana berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi walaupun masih dalam keadaan daring. Serta sholawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan tentu umatnya. Baik, di sini sudah hadir, ada Ai. Apa kabar Ai? Sehat Ai? Alhamdulillah Pak sehat. Ada Siti Anissa. Apa kabar Siti Anissa? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tasya, Nura, Nuri, pasti ya kalau ada Nura pasti ada Nuri ya. Salma, Lutfi, Kenny, Rani, Esti, Maulana, Anissa, Randy, Prasetya, Nabila Ute, Lajuradi, dan Tasya Mariana. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan MSTM 2 hari ini. Hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai perkuliahan tentang MSTM 2 yang di dalamnya ada materi-materi yang mau disampaikan. Tentunya di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai disiplin kerja. Sebelum masuk ke disiplin kerja, saya akan menyampaikan mengenai RPS, rencana pembelajaran dalam satu semester ini yang akan ditempuh 16 pertemuan. Tentunya di dalamnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, saya buka dulu untuk slide-nya. Sebentar. Sudah terlihat ya, Tasya? Sudah ada slide-nya? Oke, kita mulai saja. Manajemen sumber daya manusia lanjutan atau manajemen sumber daya yang kedua. Saya sendiri tentunya rekan-rekan sudah mengenal saya. Ya, saya Sani Setiadi. Saya punya email dan juga Google Classroom sudah kita buatkan mengenai pembelajaran, bahan ajar, kemudian materi tentang perkuliahan hari ini PPT, kemudian tentang tugas-tugas, nanti akan saya kirimkan di Google Classroom, dan juga mengenai evaluasi kehadiran. Kemudian, MSTM 2 ini tentunya mempunyai bobot SKS, 3 SKS, dan ditempuh di semester 7. Baik, saya akan buka sebentar sebelum ke RPS yang lebih detail, saya akan masuk ke slide pembahasan RPS secara global.
Di sini ada slide tentang pembelajaran mata kuliah MSDM 2, di mana ada kodenya, kemudian ada bobot CKS-nya, dan tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah mengikuti atau mengambil mata kuliah MSDM pertama. Adapun rincian pertemuan, yang pertama hari ini selain menjabarkan tentang RPS, tentunya kita akan masuk mengenai materi disiplin kerja. Yang kedua ada motivasi kerja, kemudian ada kepuasan kerja, kompensasi, manajemen kompensasi, kemudian ada produktivitas kerja, keenam integritas, ketujuh ada stres dan konflik kerja. Tentunya nanti kita di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan ke-9 kita akan coba melakukan tugas lapangan, observasi, melihat saya langsung ke suatu perusahaan, nanti akan saya tentukan atau nanti akan dibagi. Kita akan melihat bagaimana perusahaan tersebut menerapkan MSDM dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di situ. Ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan tentunya di pertemuan ke-15 sambil menyabarkan mengenai materi outsourcing. Di pertemuan ke-10 ada pemeliharaan sumber daya manusia, ada promosi, sistem informasi sumber daya manusia, audit sumber daya manusia, kemudian ada manajemen sumber daya manusia global, dan tentunya ada outsourcing, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Baik, itu secara globalnya. Saya akan masuk ke secara terperinci mengenai RPS, manajemen sumber daya manusia, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Karena di situ ada bagaimana deskripsi mata kuliah MSDM 2 seperti apa, dan juga capaian pembelajaran yang akan dicapai. Bentar, saya stop share dulu. Saya buka share mengenai RPS-nya. Baik, sudah terlihat RPS-nya? Ai? Ai, terdengar suara saya, Ai? Kedengar, Pak. Ya. Ada yang mau tanyakan nggak seputar MSDM 2 mengenai RPS secara globalnya? Sebenarnya belum ada, Pak. Siap, kita lanjutkan ya. Baik, nanti mungkin pertanyaannya di materi kali ya. Baik. Ini adalah RPS rencana pembelajaran semester mata kuliah MSDM 2. Ini rekan-rekan mahasiswa tidak asing lagi karena setiap pertemuan tentunya dosen-dosen memberikan rencana pembelajaran. Nah, kalau di MSDM 2 tentunya ada dosen pengembang, yaitu saya sendiri, saya Setiadi, kemudian ada koordinator mata kuliah, Pak Wawan, dan juga Ketua Prodi, yaitu Ibu Nisa Saraginanjar. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran lulusan ya yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Yang pertama tentunya ada kita sebagai umat manusia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, nanti untuk secara detailnya akan saya kirimkan di Google Classroom. Silakan nanti dipelajari dan dipahami. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan langsung ke saya atau bisa melalui chat. Nah, setelah ada capaian pembelajaran lulusan, kemudian ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Capaian pembelajaran mata kuliah di MSDM lanjutan atau MSDM 2 ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep disiplin kerja. Nanti kita akan bahas seperti apa. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep motivasi, kepuasan kerja, kompensasi, dan manajemen kompensasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis proses atau tahapan MSDM tentang produktivitas kerja dan integritas. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan definisi apa itu stres, konflik kerja seperti apa, kemudian ada proses tahapan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Itu merupakan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah MSDM 2. Ya, bisa dipelajari nanti. Saya
nggak bacakan semuanya. Yang penting intinya saja rekan-rekan paham apa itu pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah di MSDM 2. Kemudian nanti ada sub CPMK. Di sini ada tahapan-tahapan menyampaikan tentang perkuliahan. Hari ini kita akan membahas mengenai definisi, prinsip, konsep, dan tujuan disiplin kerja, sampai ke pendekatan disiplin kerja dan hukum dan disiplin. Ya, kalau waktunya cukup, tidak cukup kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini ada sub CPMK-nya, ya, dari sub CPMK 1 sampai ke sub CPMK 6. Tentunya ada korelasi antara CPMK dengan sub CPMK. Nah, adapun definisi mata kuliah ini, bahan ajar mata kuliah ini nanti akan saya sampaikan, berikan di Google Classroom, bahwa mata kuliah MSDM 2 ini akan memanfaatkan pembelajaran atau pengetahuan tentang tadi yang saya sampaikan tentang disiplin kerja, motivasi, kepuasan kerja, kompensasi kerja, produktivitas kerja, sampai ke outsourcing. Tentunya diharapkan dengan bahan ajar ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa serta kemudahan dalam mempelajari materi konsep manajemen sumber daya manusia. Apalagi nanti kita di pertemuan 9 akan melakukan observasi atau tugas lapangan ke perusahaan-perusahaan untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola manajemen sumber daya manusia yang ada di situ. Nah, adapun bahan kajian materi, yang pertama disiplin kerja, motivasi, sampai ke outsourcing. Dan tentunya nanti di dalamnya ada ujian tengah semester, ada tugas lapangan, dan ujian akhir semester. Jadi totalnya ada 16 pertemuan, ya, kalau ditambah dengan UTS, UAS, dan tugas lapangan. Ada daftar pustaka, ya, bisa dilihat, ada desain pengampu, kemudian mata kuliah prasyarat, dan tentunya ada kemampuan akhir tiap-tiap sub CPMK, ya. Hari ini misalnya saya akan membawakan disiplin kerja, saya akan batasi sampai ke definisi, prinsip konsep kerja, sampai ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan kalau bisa dilanjutkan, mungkin kalau cukup kita lanjutkan, tapi kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan di minggu depan. Nah, ini merupakan uraian-uraian perkuliahan, dan tentunya nanti ada yang namanya evaluasi penilaian, ya, evaluasi penilaian. Sebenarnya tidak jelas, sebentar. Sampai sini ada pertanyaan mengenai RPS? Saya diikutin ya? Oke, bentar saya stop share dulu. Saya share lagi mengenai RPS yang tadi sepertinya sedikit kurang jelas ya di akhirnya, karena ada apa namanya. Oke. Baik. Nah, untuk evaluasi pembelajaran seperti biasa untuk kehadiran itu maksimal 75%. Kemudian nanti ada tugas, UTS, dan UAS serta tugas lapangan, ya. Bentar saya cari dulu yang perinciannya. Baik, ada pertanyaan mengenai RPS? Nabila? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi dulu ya. Bentar. Sudah terlihat slide PPT-nya? Sudah, Bapak. Nah, sebentar ya. Penny, oh, ini ada ST ya. Penny sama ST kadang-kadang saya suka tertukar nih. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai sini. Jadi untuk evaluasi pembelajaran tentunya butuh kehadiran ya, 75%, kemudian tugas 20%, ya. Kemudian nanti ada ada tugas, UTS, dan UAS.
seperti itu. Nah, kita masuk ke mengenai disiplin kerja. Nah, saya mau nanya ke Esti. Esti, apa yang diketahui tentang disiplin kerja? Mungkin ya Pak, kalau pendapat saya disiplin kerja itu kan yang pertama dari namanya juga disiplin. Jadi harus tepat waktu seperti datang ke tempat kerja, terus cara mereka disiplin kerja seperti tanggung jawab kerja, harus disiplin sesuai apa yang udah mereka kontrak gitu. Mungkin lebih ke penerapan disiplinnya ketika saat bekerja gitu Pak. Oke, itu pendapat Penny. Jadi kalau coba saya tanya ke pendapat Randy deh. Ren, gimana Ren? Apa yang Randy ketahui tentang disiplin kerja? Iya Pak, disiplin kerja. Disiplin kerja. Apa Ren? Ya menurut Randy disiplin kerja tuh dia taat kepada peraturan yang sudah di kantornya, yang pekerjaannya udah dibikin gitu. Di luar kemauan kita nyala gitu. Oke. Di sini ada dua pendapat dari Esti dan Randy. Jadi intinya ada ditarik garis merah, ada ketaatan di situ ya. Oke, kita lihat. Terima kasih Esti dan Randy atas pendapat mengenai apa itu disiplin kerja. Nah, kita mulai dari disiplin ya. Kan disiplin kerja ini kalau dibagi menjadi dua kata. Ada disiplin dan kerja. Nah, kita akan bahas mengenai apa itu disiplin. Disiplin berasal dari akar kata adalah disciple, yang berarti belajar. Ya. Nah, jadi disiplin itu adalah suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan, ya, perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan secara organisasi secara objektif melalui kepatuhan. Tadi benar taat ya. Melalui kepatuhan menjalankan peraturan organisasi atau suatu perusahaan. Jadi disiplin ini merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Ya, benar nggak? Karena disiplin itu ya intinya suatu proses dan apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan gitu. Intinya untuk menjadi lebih baik. Nah, ini dari kata disiplin. Nah, bagaimana kita lihat dari kata kerja? Gitu. Nah, sorry sebelum ini, ada yang tahu dengan arti kerja apa sebelum tadi masuk ke slide? Oke, dari Siti Nuraini, apa itu kerja? Siti Nuraini atau Nabila? Oke, ada yang bisa membantu? Apa itu kerja? Hai. Mungkin kayak berkegiatan, jadi melakukan sesuatu mungkin Pak. Melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Oke, itu kata Ain. Laju Ardi? Laju Ardi nih. Lagi sibuk enumerator. Gimana? Apa yang Laju Ardi ketahui? Apa itu arti kerja? Pak, maaf di sini teh agak berisik, Pak. Oh, oke. Saya tanya Lutfi deh. Lut, apa itu kerja, Lut? Kerja itu tergantung apa ya, poin view yang dipakai sih Pak. Kalau misalkan kerja juga bisa diartikan aktivitas motif ekonomi atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup agar survive gitu Pak. Ada juga kerja itu pengarahan tenaga atau pemanfaatan atau skill kita yang bisa menghasilkan apa ya? Bisa menghasilkan apa tuh? Apa ya, Pak? Menghasilkan suatu hal yang lebih baik gitu. Yang bisa menghasilkan lah itu. Ya. Sebenarnya kerja kan kita sudah sering ya kerja ya, baik kita kerja di perusahaan atau kita kerja apaan gitu. Kan sebenarnya kalau dijabarkan kita sudah pernah di situ ya,
Cuman cara mendefinisikan kan mungkin yang masih bingung nih, bener nggak Ren? Dan ini pernah kerja nggak nih fungsi disiplin kerja? Salah satunya adalah menurut dari Tulus itu adalah ada menata kehidupan bersama, ada membangun kepribadian, melatih kepribadian, hukuman, dan menciptakan lingkungan kondusif. Ya, ada hukuman salah satunya. Oke, baik. Selanjutnya ada menurut pendapat Hani Handoko, disiplin adalah kegiatan yang merupakan kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasi atau SOP lah ya. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan disiplin kerja adalah suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan tanpa terkecuali. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin menurut Gojali, Saidan, ada besar kecilnya pemberian kompensasi, benar nggak? Ya, semakin besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya itu akan meningkatkan disiplin kerjanya. Karena ada situ ada P ya, ada tidaknya pengawasan pimpinan, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, ya tadi pimpinan menjadi role model, ada tindakan aturan, ada keberanian pimpinan dalam mengalihkan tindakan, tidak adanya perhatian kepada karyawan, dan tentunya diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Ini adalah faktor-faktor mempengaruhi disiplin. Baik, ada pertanyaan sebelum kita ke kuis? Silakan, Lutfi, ada pertanyaan Lutfi? Oke, ada pertanyaan? Siti, ada pertanyaan, Sit? Sudah paham nih? Oke, ini untuk tugas silakan lihat di Google Classroom. Sekarang kita masuk ke kuis ya. Kuisnya cukup mudah karena kuis ini merupakan penyampaian yang tadi saya barusan sampaikan. Bentar saya kirimkan dulu untuk link kuisnya. Oh, ada yang meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Berduka cita. Oke, silakan dibuka chatnya dan silakan untuk diisi kuisnya. Silakan dibuka. Sudah ada linknya? Sudah ada belum? Mbak Juwadi sudah mengisi? Belum, Pak. Randy? Silakan diisi. Oke, ya. Oke, ada 3 mahasiswa yang sudah 4 ya, sudah menjawab, kelihatan, silakan. Yang rekan-rekan pahami tadi pada saat mengikuti perkuliahan. Disiplin berasal dari kata disipel, yang berarti tadi apa tuh? Disipel, yang berarti tadi apa? Ya, ada yang katanya murid, pengikut, kepatuhan, ketaatan, kepatuhan. Oke, silakan, ayo. Baru 4 orang. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Ya. Oke. Ada taat, ya. Oke, ada taat.
kebanyakan pengikut nih. Nah, udah mulai kena nih. Ya, ada mulai kena satu orang nih. Dua orang nih. Oke ya. Nura, sudah mengisi Nura? Sudah, Bapak. Nah, oke. Sambil menunggu yang mengisi. Kira-kira yang Nura pahami dari disiplin bahasa dari kata disiplin itu apa Nura? Dari yang Nura isi apa Nura? Nur? Ya, Bapak. Nura mengisi Berarti apa? disiplin itu berarti kita taat atau patuh gitu kepada, misalnya kita disiplin kerja, misalnya kita taat dan patuh kepada apa yang ada peraturan dalam kerjaan itu, seperti itu Bapak. Oke, itu Nura ya udah masuk sih, cuman secara disiplinnya masih ini. Tadi yang menjawab belajar patuh siapa nih? Halo? Yang menjawab belajar patuh siapa nih? Halo? Ada yang bisa membantu? Siapa yang Pras, menjawab? Pak. Hah? Halo? Halo? Yang jawab belajar Pras. Pras. Nah, Pras. Kenapa Pras memberikan pendapat itu, Pras? Tadi sempat lihat ada kata-kata belajar gitu. Belajar menemukan dan mengolah rasa dan kecintaan terhadap suatu program, suatu pekerjaan. Asik. Berarti Pras nanti menyimak ya. Saya sih memang udah banyak yang mengisi. Jadi disiplin itu yang berarti belajar ya, belajar ya, belajar bisa diartikan dengan ada kepatuhan pembelajaran di situ. Jadi intinya rekan-rekan sudah menyimak dan memahami. Jadi nanti silakan dibuka kembali materinya di Google Classroom, di bahan ajar ataupun di PPT yang saya berikan. Oke, terima kasih untuk kuis hari ini. Sepertinya cukup satu aja. Nanti kita akan coba kuis-kuis berikutnya di pertemuan berikutnya. Baik, satu lagi sebelum kita tutup, silakan pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan satu saja. Dari yang belum bertanya, Maulana, ada pertanyaan mau? Enggak, Pak. Udah cukup. Oke, Esti, ada pertanyaan, Ti? Cukup juga Bapak. Cukup juga. Oke, ada yang lainnya? Pertanyaan mungkin? Ayo, sebelum kita tutup. Dari Prasetya, biasanya Prasetya suka banyak nanya nih. Ayo Pras. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, kalau cukup jelas, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan tentunya nanti untuk tugasnya ada di Google Classroom dan sudah saya berikan mengenai RKM-nya. Jadi tolong formatnya nanti sesuai RKM yang saya berikan. Ya, jadi terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.